berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Surah Al-Isra ayat 105 sampai 111. Lanjutkan Al-Kahfi ayat 1 sampai 4. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabil haqqi, dan dengan yang hak, dengan sebenar-benarnya, anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran, wabil haqqi, dan dengan sebenar-benarnya nazal, Al-Quran itu diturunkan. Wama, dan tidaklah arsalnaka, kami telah mengutus engkau ya Muhammad, illa, kecuali mubasyiran sebagai kabar gembira, ya, sebagai pemberi kabar gembira, wa nazira, dan sebagai pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 105 ini menjelaskan tentang kitab Al-Quran yang Allah turunkan, kitab yang sebenar-benarnya, hak, ya. Jadi kitab yang bukan asal-asalan, ya, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu kitab yang hak, yang benar. Bukan hanya isinya bacaannya, tapi wabil haqqi nazal, ya, isinya pun ya juga hak. Jadi kandungan maknanya juga hak. Jadi hak yang pertama, Al-Quran itu turun benar kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Kemudian wabil haqqi, hak yang kedua adalah isinya nazal, kandungannya, kandungan maknanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, ya, terkandung ilmu, hukum, peraturan, sejarah, perintah dan larangan. Ayat ini dijelaskan dalam surah lain, surah An-Nisa 166. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzal bi'ilmi. Allah mengakui Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan ilmunya, dan malaikat menjadi saksi bahwasanya Allah turunkan Al-Quran itu dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. Makanya isinya ya adalah hak, kandungan maknanya. Kemudian wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa, kecuali mubasyiran wa nazira. Mubasyiran ini, Rasulullah ini sebagai pemberi kabar gembira. Apa maksudnya? Yaitu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat, ya, orang-orang beriman dengan surga ridho Allah. Wa nazira, dan sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang durhaka, yang maksiat, yang zalim, yang kafir, yang munafik, ya, dengan neraka, dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini ada dua hal. Pertama tentang Al-Quran, yang kedua tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugasnya Nabi itu begitu memang. Dakwah itu adalah memberikan kabar gembira, ya. Orang yang melaksanakan ibadah taat, Allah ridho, Allah berikan surga. Orang yang maksiat, Allah murka, Allah berikan neraka. Nah, itu tugas Rasulullah itu, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran. Nah, Rasulullah sudah wafat, dilanjutkan oleh sahabat wafat, dilanjutkan oleh tabi'in wafat, dilanjutkan oleh tabi'in, terus sampai hari ini oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi, dan Al-Quran faraqna, kami menurunkan Al-Quran, faraqnahu, berangsur-angsur. Inilah berbeda dengan kitab yang sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, diturunkan sekaligus seluruhnya. Taurat kepada Nabi Musa itu seluruhnya langsung turun satu kitab, ya, satu kitab itu turun. Injil kepada Nabi Isa sekaligus turun. Zabur kepada Nabi Daud juga begitu. Berbeda dengan Al-Quran. Faraqnahu, kami turunkan Al-Quran dengan berangsur-angsur.
Ya, jadi berangsur-angsur itu artinya sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan kejadian selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kadang turunnya di Mekah, kadang di Madinah. Makanya ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ya, ada peristiwa. Itulah yang disebut dengan asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Apa tujuan Allah turunkan Al-Quran berbeda dengan kitab yang sebelumnya? Litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau ya Muhammad membacakan kepada manusia alamul muksin, perlahan-lahan, pelan-pelan. Ya. Agar jelas gitu. Jadi enggak sekaligus, sedikit demi sedikit. Nih tentang ayat sholat, tentang ayat puasa, tentang ayat zakat. Jadi sesuai dengan peristiwa-peristiwa, makanya ada asbabun nuzulnya. Ya, mulksin tujuannya, perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Ya bayangkan kalau Al-Quran turun sekaligus, waduh, rasa-rasanya orang waktu itu tidak akan memeluk agama Islam. Ya, tidak akan, oh kok begini berat amat ini. Contoh misalnya, Allah melarang minuman keras. Itu nggak langsung larangannya itu haram. Ya, tapi bertahap. Ada 4 tahapan. Tahapan pertama, bahwa minuman keras khamr itu mengandung manfaat dan mengandung mudarat. Tahapan yang kedua, ya, bahwa minuman keras itu ya dilarang ketika sholat. Artinya di luar sholat masih boleh. Tahapan yang berikutnya barulah larangan langsung. Larangan langsung bahwasanya innamal khamru wal maisir wal ansab ya rizun min amri syaitan fastan, itu adalah perbuatan setan. Jauhi minuman keras, ya kan, arak, khamar, berjudi, mengundi nasib, itu adalah perbuatan setan, jauh. Jadi enggak langsung. Bayangkan ketika ayat Al-Quran melarang langsung khamar haram, itu perbuatan setan. Kira-kira Umar bin Khattab itu langsung masuk Islam? Nggak mungkin. Atau orang-orang yang biasa, karena orang kafir itu dulu minuman keras itu minuman kebiasaan. Jadi minuman seperti orang minum air putih gitu, minum air teh, kopi. Saking sudah mendarah daging, bahkan ada yang mandi dengan minuman khamar itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya mungkin perlahan-lahan, sedikit sini, bertahap. Wa nazalna tanzila, dan kami turunkan secara tanzila, bertahap, sesuai dengan urutan maknanya, sesuai dengan peristiwa yang terjadi, asbabun nuzul. Ya rahimakumullah.